Haleluya, 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 haleluya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Kristus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki agar orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah pula demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa agar mereka menerima kembali sama banyak. Tapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, salah satu pokok iman Kristiani adalah kasih dan pengampunan. Mengasihi dan mengampuni itu tidak selalu mudah untuk dilakukan. Padahal itulah kunci kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat nanti.
Salah satu kunci kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat adalah kasih dan pengampunan. Kita masih hidup di dunia, masih tentu mampu untuk mengasihi dan mengampuni. Tetapi ketika sudah di akhirat, apakah kita punya kesempatan untuk mengampuni? Kita tidak tahu, kita buktikan nanti. Tetapi ya sebelum sampai akhirat, mumpung ada kesempatan kita untuk khususnya mengampuni, ya berusaha itu kita lakukan. Karena kalau di akhirat pasti itu saling mengasihi ya. Di surga itu kan suasana bahagia. Pasti ada kasih di sana. Tapi apakah masih ada pengampunan di sana? Saya tidak tahu. Setahu saya di api penyucian itu orang sudah tergantung dari Allah sendiri dan juga dari yang di dunia yang mendoakan dia. Selama dia di dunia kalau berbuat dosa ya moga-moga dikurangi dosanya lalu nanti masuk surga. Nah, mumpung ada kesempatan itu kita mengusahakan untuk mengasihi sekaligus juga mengampuni. Saudara-saudari, kita dengar tadi dari Injil Lukas khusus dari bab 6 ayat 27 sampai 38. Saya kutip yang bagian awal mengatakan demikian. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Mengasihi musuh disertai dengan 3 tindakan, yaitu berbuat baik kepada yang membenci, minta berkat bagi orang yang mengutuk kamu, lalu berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Sebuah sabda yang tidak biasa. Kita biasa kalau mengasihi keluarga, saudara, orang tua, anak yang kita kenal biasa. Tetapi mengasihi musuh, mengasihi orang yang mengutuk kita, menyakiti hati kita, itu enggak biasa. Tapi itulah yang Tuhan katakan dalam sabdanya, Kristus katakan kepada kita semua untuk melakukan itu, mengasihi musuh. Dan kemudian tadi saya kutip sedikit juga sabda mengatakan demikian, ampunilah maka kamu akan diampuni. Diminta mengampuni, maka kita juga akan diampuni, tentu oleh Tuhan sendiri yang mengampuni kita. Saudara-saudari, Kristus itu mematok standar moral cinta kasih yang sangat tinggi bagi para pengikutnya. Menjadi pengikut Kristus memang bukan hanya biasa-biasa saja, tapi standar moralnya harus lebih tinggi, karena manusia dipanggil kepada kesempurnaan. Kenapa standar moralnya itu tinggi? Tinggi ya, tadi disuruh mengasihi musuh. Ya. Musuh biasa kan dibenci ya. Biasa dimusuhi mereka, dibalas kalau mereka bikin kesalahan. Tetapi justru standar moral dari Kristus kepada kita pengikutnya itu sebaliknya. Ya, maka ini enggak biasa-biasa nih. Ya. Kalau kita ini menganggap diri sebagai pengikut Kristus, berusaha untuk bukan menjadi orang yang biasa-biasa saja, ya. Harus tinggi standar moralnya, seperti yang Kristus sampaikan dalam sabda tadi. Ya. Saudara-saudari, standar moral yang tinggi terwujud dalam kasih terhadap sesama. Orang beriman harus berusaha mencapai yang lebih tinggi daripada yang biasa-biasa saja. Mengasihi bukan dengan cara yang biasa-biasa saja, tapi harus dengan kriteria yang tinggi. Ya. Tidak biasa tetapi tinggi kriterianya. Kita mendengar tadi sabda mengatakan demikian. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Nah, itu kan. Yang biasa itu ya orang mengasihi kenalannya, ya. Orang mengasihi di sekitarnya yang sudah tahu siapa dia. Tetapi ya melalui sabda tadi kita diajak untuk menetapkan standar yang tinggi tadi,
Tidak sekedar orang yang kita kenal, keluarga, saudara kita, tetapi lebih luas daripada itu, lebih luas daripada keluarga, teman, saudara-saudari, orang di sekitar kita. Nah, saudara-saudari terkasih, tadi di awal disampaikan bahwa kasih dan pengampunan itu merupakan pokok iman Kristiani. Ya. Kasih dan pengampunan itu adalah satu, ibarat satu mata uang dengan dua sisi, tidak dapat dipisahkan. Mata uang kita tahu punya dua sisi, itu nggak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi kasih dan pengampunan itu satu, nggak dapat dipisahkan. Tidak ada kasih sejati bila tidak ada pengampunan. Tidak ada pengampunan yang paripurna bila tidak ada dasar kasih. Paus Fransiskus amat menekankan kesatuan antara kasih dan pengampunan. Mengampuni kesalahan itu menjadi perwujudan paling nyata dari kasih yang penuh belas kasih. Pada zaman sekarang, betapa sulitnya untuk mengampuni. Walaupun demikian, pengampunan adalah sarana yang ditempatkan dalam hati manusia yang rapuh untuk mendapatkan kedamaian sejati, menghilangkan kemarahan, kemurkaan, kekerasan, dan balas dendam adalah kondisi yang sangat diperlukan untuk hidup penuh sukacita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kasih dan pengampunan menurut hemat saya hendaknya berjalan bersama. Kalau kita siap untuk mengasihi, juga harus siap untuk mengampuni. Menurut para ahli, ketika kita mampu mengampuni, itu salah satu hal baik adalah imun kita itu bertambah, imunitas bertambah. Rupanya imunitas tidak sekedar bertambah dengan kita konsumsi atau makan vitamin, istirahat cukup, olahraga teratur, dan seterusnya. Ternyata imun dapat tambah ketika kita mampu mengampuni. Mengampuni dengan paripurna. Apa artinya mengampuni dengan paripurna? Artinya kalau kita sudah mengampuni, lalu juga berusaha melupakan. Maafkan dan lupakan. Karena kalau kita mengampuni saja, tidak melupakan, itu akan keingat-ingat terus, ya. Akan ada dalam hati dan pikiran, masih ingat terus kesalahan orang. Tapi kalau sudah mengampuni dan melepaskan, melupakan, itu pasti kita lega, plong, ya. Nggak ada yang gondeli lagi, ya. Nggak ada yang ingat kita lagi, rasanya bebas, ya. Hidupnya enteng. Moga-moga seperti itu. Apakah ada orang yang mampu mengasihi musuh? Saya rasa ada, ya. Pasti ada. Ada orang tua yang kehilangan salah satu anaknya karena dicelakai oleh orang lain. Kemudian berarti tertentu orang itu mampu untuk mengampuni orang yang mencelakai anaknya satu-satunya. Dia sudah mampu untuk mengasihi sesama, disertai dengan pengampunan kepada orang yang mencelakai anaknya, dan itu terjadi nyata. Nah, maka Bapak Saudara-saudari, mari kita sebagai orang beriman kepada Kristus, dan Bapak Ibu juga di usia yang sudah banyak, ya, moga-moga juga mampu tadi sungguh mengasihi dan sungguh mampu mengampuni, melepaskan, sehingga hidupnya enteng, ringan, nggak ada gondelan lagi, ya, nggak ada yang ngikat lagi tentang sakit hati, amarah, dendam, dan segala macamnya. Memang harus diusahakan. Kadang-kala kalau melihat orang yang menyakiti, kadang-kala mungkin masih keingat, tetapi sabda hari ini mengingatkan kepada kita untuk mengampuni dengan paripurna, sungguh-sungguh maafkan dan lupakan serta lepaskan, sehingga kita juga mampu untuk merasakan damai sejati, sukacita, bahagia dalam hati kita apabila kita sudah mampu untuk mengasihi dan mengampuni dengan sungguh-sungguh.
Mari kita mohon kepada Roh Kudus, semoga kita mampu sungguh menangkap sabda Tuhan dan sungguh mampu untuk melaksanakan sabda itu dalam hidup kita sehari-hari, sehingga kita sungguh-sungguh mampu menjadi pengikut Kristus dengan standar moral yang tinggi tadi. Kita bukan orang yang biasa.